Good morning, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami. Kita akan kembali meminta tuntunan daripada Yang Maha Kuasa supaya kita semakin diberkati. Amin. Jalani hari ini. Oke, sebelum kita renungan, kita berdoa. Yuk, berdoa yuk. Sarannya, Mam? Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan kembali tuntunan Tuhan. Tuhan berbicara di hati kami, meningkatkan kebenaran bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk pada renungan hari yang ketiga. Taat kepada firman akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam kesempurnaan bersama Yesus. Yang membuat kita bertumbuh adalah taatan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, dalam orang itu sungguh sudah sempurna. 1 Yohanes 2 ayat 5. Sempurna kasih Allah. 1 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat 5. Kita akan bersama-sama. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 kan? 5. Ayat 5. Ya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sudah sempurna. Ya, menuruti firman dalam orang itu sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Berarti kita dalam Yesus, dengan dalam Tuhan, dengan menuruti firman-Nya. Ya, mari mengajak rekan-rekan juga kita sama-sama menuruti apa yang menjadi perkataan Allah. Jangan turuti perkataan dunia. Perkataan dunia ini masih punya standar ukurnya adalah keren. Keren ini relatif, tapi sekarang saya juga belum tahu apa itu arti keren. Tolak ukurnya apa? Ada orang keren, wah hanya untuk cara-cara melawan guru pun mau dibilang keren. Nah, lalu cara untuk melompati sesuatu bisa disebut keren. Cara berpakaian bisa disebut keren. Nah, keren berpakaian sekarang ada perempuan berpakaian ini. Ada sini lubang-lubangnya. Model. Tapi begitu dipakai nanti, wah keren. Nah, itu tolak ukurnya apa? Ya cantik. Nah, tetapi itu sebetulnya kalau coba perempuan nampak-nampak ini cantik katanya. Tapi kalau dia laki-laki sering pandang-pandang, apa matanya? Nengok aja. Nah, berarti dia mengajak orang lain untuk membuat memikirkan dia baik tentang dia. Padahal dia mikir yang mau supaya cantik. Itu tanda-tanda dunia, perkataan dunia, perkataan Allah tidak seperti itu ya. Kita jangan melihat standarnya, tolak ukurnya adalah keren-keren dunia. Tapi kita ikutilah standarnya adalah perkataan firman. Yang berikutnya, melakukan firman berarti hidup sama seperti Kristus telah. 26 tadi sampingnya. Jadi tutup siang ya. Bawah. Apa ada sini? Ya. Atas itu ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat 5 sekarang ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Nah, 1 Yohanes 26. 26. 2 ayat 6. Iya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Telah hidup berarti hidup ya. Melakukan firman berarti hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Apa itu hidup? Life. Hidup berarti tidak mati. Hidup adalah ada aktivitas pergerakan di dalamnya. Ada lagunya. Dia ada di dalamku, bergerak di dalamku. Nah, sama seperti Kristus hidup. Hidup, iya, bergerak. Berarti Allah dia bergerak, dia beraktivitas. Hidup adalah tindakan, ada aktivitas, ada pergerakan, ada pembaharuan, ada perubahan, ada pertumbuhan. Itu hidup. Ya. Nah, melakukan firman berarti hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada pergerakan tadi ya. Tapi kita perlu renungkan, ini sudah bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, berarti ternyata sesungguhnya hidup itu bisa kita temukan dalam Yesus. Berarti hanya yang tinggal dalam Yesus mengalami hidup, tidak kematian. Kalau kematian itu adalah keterpisahan. Nah, kalau kematian itu terpisah tubuh dari roh. Daging kita ini pisah dari roh, dia mati, tidak bisa bergerak apa-apa tubuh ini. Nah, tadi ada lagunya, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dengan Yesus bergerak dalam hidup kita, kita bisa menunjukkan aktivitas yang baik. Nah, berarti supaya kita hidup bisa maksimal, bisa bergerak dengan baik, supaya hidup kita biarkan dia yang menuntun, mengarahkan kita. Kita bisa hidup, ya kan? Dia bergerak di hidupku, dia bergerak, dia membuat kita bisa beraktivitas dengan baik. Berarti di luar Yesus ada kematian. Jadi dengar saudara, di luar Yesus itu ada kematian, bahkan kematian kekal. Semuanya mari sama-sama memiliki hidup dalam Yesus. Kenapa dalam Yesus hidup? Karena dia sendiri adalah hidup. Dialah hidup. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Life. Tidak ada orang, kenapa orang bilang saya mau live dulu, live siaran langsung berarti ada punya koneksi langsung. Nah, berarti kalau kita hidup berarti kita punya koneksi langsung. Supaya kita bisa hidup, kita harus punya koneksi langsung dengan Tuhan. Mari koneksi dengan Tuhan, mari berhubungan dengan Tuhan supaya kita bisa hidup ya. Yang berikutnya 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku memilih kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam. Dan firman Allah, kamu kuat dan firman Allah diam. Dan firman Allah diam. Yang gini kan begitu ya. Dalam kamu dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkannya. Iya, orang muda itu dimotivasi kuat dan ada firman Allah dalam dia. Ada perkataan Allah di dalam hidupnya. Diam, tinggal. Ya, berdiam maksudnya itu tinggal. Contohnya, kita tinggal di sini, berdiam di sini. Makanya ada kehidupan di tempat ini. Coba kalau rumah ini tidak ada penghuninya, orang bilang, wah, rumah berhantu. Kenapa berhantu? Karena tidak ada penghuninya, manusia di dalamnya. Maka ada makhluk roh, makhluk halus, makhluk yang tidak baik, yang tidak kudus tinggal di sini. Lalu kenapa rumah ini ada cerah, nyaman, orang tidak takut masuk ke rumah ini? Karena ada orang yang tinggal di sini. Yang coba kita tidak tinggal di sini. Oh, aduh, Ada penghuni lain. Nah, kalau kita tidak tinggal di sini, masuk penghuni lain. Dengan kata lain, kalau Yesus firman Allah tidak tinggal dalam diri kita, maka muncul perkataan-perkataan yang lain, perkataan mengejek lah, perkataan melemahkan lah, gosip lah. Berarti kita butuh firman Allah tinggal dalam kita, diam, ada tinggal, supaya hidup kita ini tidak angker. Ya, jadi ini pengertian baruan juga. Cara
agar hidup kita tidak angker. Bisakah hidup kita angker? Bisa. Dengan cara tidak ada Firman. Nah, jadi saudaraku, pagi ini kita renungkan pesan ini biar hidup kita jangan jadi angker. Kalau angker berarti orang tidak berani mau datang dekat kita, takut. Yang terakhir, pertanyaan, mengapa Kita perlu firman Tuhan agar kita bertumbuh karakter Kristus. mengapa kita Perlu perlu firman. agar kita hidup? Iya. Itu aja jawabannya. Satu. Hidup kekal, memerintah bersama Tuhan di surga, ya kan? Agar kita hidup. Mengapa kita perlu firman Tuhan agar kita bertumbuh kasih? Tadi agar kita hidup. Nah, ini satu pengertian lagi yang mendapat ini, yaitu agar hidup kita tidak, kan agar kita hidup. Berikutnya, agar hidup kita tidak menjadi angker. Untuk sini ya, agar hidup kita tidak menjadi angker. Sudah tahu angker itu tempat keadaan di mana menyeramkan, menakutkan, bahkan roh jahat, roh halus itu masuk dalam dunia ngajarin, tinggal di dalam. Pernah kita baca ayat hafalan Mazmur 1 ayat 1 dan 2. 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Kita Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita bisa hidup. Ya, milikilah hidup dalam Yesus, karena Dialah hidup. Dengan kita hidup, dengan kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan bertumbuh. Dan selanjutnya hidup kita tidak membuat orang lain takut, menakutkan, atau teman angker. Hari-hari ini kita benahi hidup kita, hidup dalam Tuhan, biar Tuhan tinggal dalam kita, dan orang tidak takut, tidak melihat diri kita ini sebagai pribadi yang menakutkan, supaya setan-setan tidak ada di dalamnya. Karena harus ada yang tinggal dalam diri kita. Pilih mana yang mau tinggal, itu adalah makhluk halus, roh jahat, atau roh Tuhan. Nah, kalau roh jahat dia main sikut sana sikut sini, aku mau tinggal. Tapi kalau roh Tuhan, dia menunggu kita mempersilahkan dia tinggal. Allah Tuhan, boleh aku tinggal di dalamnya? Persilahkan Tuhan, tinggallah di dalamku. Kalau kita bilang, Tuhan bilang, boleh aku tinggal di dalam dirimu? Anak aku Tuhan, maka langsung cepat datang roh halus. Ya, setuju tidak setuju, langsung dia tinggal. Nah, dan pokoknya hari ini kita tinggal dalam Tuhan. Ya, kita berdoa. Doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini renungan pagi kami. Engkau mengajari kami agar kami hidup di dalam firman Tuhan. Kami melakukan firman-Mu dan kami menghidupi firman-Mu. Kenapa kami perlu belajar firman-Mu? Agar kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapak. Renungan kami yang singkat ini boleh kami menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi tujuan hidup kami. Apa sesungguhnya tujuan hidup kami kelak kami nanti Tuhan panggil menghadap Engkau Tuhan. Teruslah Bapa, perbaharui pola pikir kami. Teruslah Tuhan, perbaharui paradigma kami. Amen. Supaya kami memahami isi dan hati-Mu Tuhan. Supaya kami memahami bagaimana yang sudah Engkau kerjakan dulu Tuhan,
dan kami melakukan hal yang sama seperti Engkau lakukan, seperti mengasihi, mengampuni, dan melayani Tuhan, dan menghidupi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami berdoa, kami serahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukuri hari ini, kami mau jalani hari ini bersama dengan Engkau. Kami buka hati kami, biar Engkau tinggal dalam kami. Karena kami percaya dengan Engkau tinggal dalam kami, kami akan memiliki hidup. Sebab Yesus itu adalah hidup. Kami percaya jika Engkau tinggal dalam diri kami Tuhan, maka hidup kami tidak menjadi angker lagi. Terima kasih Tuhan, hidup kami tidak menjadi angker lagi. Dan kami bisa menjadi kesukaan bagi Allah. Berkati kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini ya. Dah, yuk. Oh iya, aku mami, Bah. Kita kan mami tadi. Iya. Maafkan mami, Sa. Iya. Berdoa sama siapa rupanya ayah sama mami? Sama Yesus. Jadi lah senang adik Tuhan Yesus. Senang lah. Iya, salah, belum sama ya pun. Aduh. Adik mau dikasih ya. Wah. Kita bikin. Dekat-dekat bikin sini bikin. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dadah. Dah. Dah. Cepetan. Pelan-pelan, lawannya pelan. Kakak. Aku begini. Ada. Tuhan. Abigail. Macam mana ni? Enak kok seperti itu. Mbak. Abigail belum salam ayah. Ani. Aduh. Mana yang sekarang itu palu? Makanya jangan dia jangan sentuh. Oh itu kan? Kan? Gimana? Juga.